Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda pendulang emas sedang bekerja, namun ia justru menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Wanita misterius yang hilang ingatan. Tapi semakin hari, semakin jelas, wanita itu menyimpan identitas mengejutkan. Siapa sebenarnya wanita ini? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Matahari sudah tinggi ketika seorang pria bernama Wawan baru saja melangkah keluar dari gubuk kecilnya. Tubuh kurusnya tampak letih, kaos hijau pudar yang melekat sudah basah oleh keringat. Topi rimba coklat lusuh di kepalanya miring tertiup angin. Biasanya, sejak fajar ia sudah berada di sungai bersama riuh para pendulang emas. Tapi kali ini, entah kenapa tubuhnya terasa berat, seolah enggan meninggalkan rumah sederhananya di lereng bukit. Telat banget, pasti yang lain udah pulang, gumamnya lirih. Benar saja. Saat ia tiba di tepian sungai, tak ada seorang pun. Yang tersisa hanya jejak kaki dan lubang-lubang dangkal di lumpur, bekas aktivitas pendulang lain pagi tadi. Wawan mendecak, tapi rasa lapar dan gengsi membuatnya nekat turun ke sungai. Ia mengaduk lumpur dengan pengayak logam bulat, berharap ada butiran emas yang bisa ia bawa pulang. Jam demi jam berlalu. Tak ada kilau emas. Hanya dingin air sungai yang menggigit, leher yang pegal, dan perut yang mulai berbunyi. Biasanya, meski sedikit, ia tetap mendapat hasil. Tapi kali ini, seakan sungai menolaknya. Ia pun memutuskan pindah lokasi. Menyusuri semak menuju tikungan sungai yang tersembunyi. Saat hendak turun ke air lagi, matanya terpaku pada sesuatu yang tak biasa. Di atas batu besar, duduk seorang wanita asing. Dres ungu lilac tipis yang dikenakannya melambai diterpa angin sore. Rambut hitam bergelombang jatuh menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak membeku, menatap kosong ke arus air. Wawan terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia mendekat. "Mbak, ngapain di sini sendirian?" tanyanya ragu. Wanita itu menoleh perlahan. Tatapannya bingung, suaranya lirih. "Aku nggak tahu, aku siapa." Waktu seakan berhenti. Sungai yang berisik seolah mendadak hening. Hari yang sepi berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Wawan bayangkan. Senyum tipis, yang sulit ditebak maksudnya, terbit di sudut bibirnya. Ia menatap wanita itu lekat-lekat. Cantik. Meski lusuh, ada pesona aneh di wajahnya. Dres lilac yang basah menempel di tubuh montoknya, membuatnya tampak seperti muncul dari mimpi yang tak jelas milik siapa. "Mbak, namamu siapa?" tanya Wawan, berusaha terdengar ramah, meski ada rasa penasaran yang sedikit licik terselip. Wanita itu menggeleng, lalu memeluk lututnya. "Aku nggak tahu, aku cuma sadar waktu duduk di sini. Aku takut." Wawan berjongkok, mencoba menenangkan. "Tenang aja, Mbak. Aku Wawan, pendulang emas. Kamu nggak usah takut. Aku nggak bakal nyakitin. Kalau mau, ikut aku aja. Gubukku nggak jauh. Siapa tahu nanti kamu bisa mikir lebih tenang, siapa tahu ingat sesuatu." Wanita itu diam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Wawan sempat melihat bekas merah samar di pergelangan tangannya, seperti bekas ikatan. Tapi ia tak menyinggungnya. Akhirnya, dengan ragu, wanita itu mengangguk. Langit mulai gelap ketika mereka berjalan beriringan melewati semak. Suara sungai menjauh, diganti bunyi dedaunan yang bergesekan dan langkah kaki yang hati-hati. Wawan berjalan di depan, pikirannya melayang ke segala arah. Tentang kesempatan, tentang misteri, tentang peluang yang kini seolah ada di genggamannya. Gubuk Wawan berdiri di lereng bukit kecil, sederhana dari bambu dengan atap seng berkarat. Hanya ada satu ruangan dengan kasur tipis di lantai, tumpukan karung di sudut, dan dapur kayu sederhana. Aroma tanah basah bercampur asap kayu menguar. "Masuk aja, Mbak. Nggak mewah, tapi lebih enak daripada tidur di batu sungai," ucap Wawan sambil membuka pintu kayu berderit.
Wanita itu melangkah masuk, matanya menyapu isi gubuk sederhana itu. Raut wajahnya menyimpan cemas, tapi juga kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku bikin air panas, ya? Kelihatan kedinginan, kata Wawan seraya menyalakan tungku. Sesekali ia melirik tamunya yang duduk di kasur tipis. Aku sering nemu emas di sungai itu, lanjutnya mencoba akrab. Kadang dikit, kadang lumayan. Tapi belum pernah nemu cewek cantik kayak kamu. Wanita itu tersenyum samar. Tatapannya kosong, tapi suaranya lirih. Aku merasa kayak baru lahir. Nggak ingat apa-apa. Yang kuingat cuma suara keras tadi pagi, lalu gelap. Wawan datang membawa secangkir air hangat. Duduk di lantai, persis di depannya. Pelan-pelan aja, Mbak. Mungkin nanti ingat sendiri. Sekarang istirahat dulu. Jangan mikir berat-berat. Wanita itu menatap Wawan cukup lama, seakan mencoba percaya. Perlahan ia mengangguk. Terima kasih, ya, kamu baik. Wawan tertawa kecil. Hehe, yang penting kamu aman di sini. Malam merayap pelan. Suara jangkrik mulai riuh. Angin dingin menyusup dari sela-sela bambu. Dua orang asing kini duduk di gubuk sederhana itu, yang satu tersesat dalam pikirannya, yang lain tersesat dalam niatnya sendiri. Dan malam itu, menutup segala kemungkinan dengan diam. Malam kian larut. Di dalam gubuk bambu sederhana itu, hanya ada satu lampu minyak yang redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Wanita misterius itu duduk bersandar di sudut kasur tipis. Rambut panjangnya terurai, wajahnya masih menyimpan kebingungan. Wawan, sang pendulang emas, duduk tak jauh darinya. Tubuh kurusnya menyandar di tumpukan karung. Dari balik bayangan, ia memperhatikan wanita itu. Jantungnya berdebar, pikirannya berkecamuk, antara niat menolong dan bisikan lain yang sulit ia redam. Belum ngantuk, Mbak? Tanyanya pelan. Wanita itu menggeleng, suara lirihnya pecah. Aku takut tidur, takut bangun terus tetap gak ingat siapa aku. Wawan pura-pura tersenyum menenangkan. Kalau begitu, tidur dekat aku aja. Biar tenang. Aku jagain. Wanita itu tampak ragu. Tapi rasa lelah akhirnya membuatnya mengangguk. Ia merebahkan tubuh di kasur tipis itu. Wawan ikut berbaring tak jauh darinya. Dalam redup cahaya, wajah cantik itu terlihat begitu dekat. Kalau nanti ingatan Mbak kembali, mungkin Mbak bakal ingat rumah, keluarga, atau siapa yang nyariin. Ucap Wawan, mencoba memancing. Wanita itu menjawab lirih, aku nggak yakin punya siapa-siapa. Entah kenapa aku malah ngerasa sepi banget. Ucapan itu membuat dada Wawan bergetar. Perlahan ia menyentuh tangannya, berusaha terdengar tulus. Kalau memang sepi, aku bisa nemenin. Meski hidupku begini, aku orang baik. Tatapan wanita itu sayu, matanya lelah, seperti pasrah pada keadaan. Dan malam itu pun menjadi malam pertama mereka beristirahat bersebelahan. Dalam diam, dalam samar, dalam batas yang mulai memudar. Wawan tahu, ada sesuatu yang ia langgar. Namun ia juga yakin, tak ada yang akan tahu. Pagi menyusup lewat celah dinding bambu. Cahaya matahari menyinari wajah wanita itu yang masih terlelap. Wawan sudah bangun lebih dulu, duduk di luar gubuk menatap hutan berkabut. Hatinya campur aduk. Ia sadar semalam bukanlah sesuatu yang patut. Tapi di wajahnya tersisa kepuasan samar yang sulit dijelaskan. Tak lama, suara lirih terdengar dari dalam. Wawan. Ia segera masuk. Wanita itu sudah duduk. Rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong tapi gelisah. Ada hening sesaat. Mbak, mimpi aneh? Tanya Wawan. Wanita itu mengangguk. Kayak aku dikejar, tapi nggak tahu siapa. Ada suara-suara, tapi samar banget. Wawan mendekat, duduk di pinggir kasur. Kalau Mbak ingat sesuatu, langsung bilang ke aku. Biar aku bantu. Tangannya menyentuh bahu wanita itu, terlalu lama. Wanita itu menunduk, lalu berbisik pelan. Wawan, yang tadi malam, itu salah, ya?
Wawan terdiam, menelan ludah. Lalu berusaha menenangkan. Mbak butuh seseorang. Aku cuma pengen jagain. Lagian, Mbak juga nggak menolak, kan? Wanita itu memejamkan mata, menggeleng pelan. Aku cuma merasa kosong. Wawan menghela napas lega. Kalau begitu, jangan pikir macam-macam. Anggap saja, kita suami istri sementara. Sampai Mbak ingat siapa sebenarnya. Ia bangkit, menyiapkan air panas dan sisa ubi rebus dari kemarin. Tapi dalam dirinya, muncul rasa was-was. Kalau ingatan wanita itu benar-benar kembali, semuanya bisa berubah. Bisa jadi ancaman. Hari itu langit mendung. Wawan memutuskan tidak turun ke sungai. Ia lebih memilih tetap di gubuk, menjaga wanita itu yang sejak pagi tampak gelisah. Tatapannya kini sering kosong keluar, seolah ada sesuatu di dalam kepalanya yang ingin muncul, tapi terhalang kabut. Wawan memperhatikannya diam-diam sambil memotong kayu. Dalam hati, ia semakin cemas. Wanita itu tidak lagi sama seperti pertama kali ditemukan. Pandangannya kini mulai berbeda. Bukan sekadar bingung, tapi seperti mencoba memahami. Tiba-tiba wanita itu bersuara lirih. Wawan, aku ingat sesuatu. Wawan terkejut, meletakkan kapak. Serius, Mbak? Ingat apa? Wanita itu menekan pelipisnya, wajahnya meringis. Nama? Kayaknya Mirna. Iya, Mirna. Aku Mirna. Wawan terdiam. Sebuah nama akhirnya muncul. Itu berarti satu langkah lebih dekat ke masa lalu wanita itu. Ia tersenyum dipaksakan. Bagus dong, udah mulai ingat. Mirna, namanya bagus. Tapi dalam hatinya, alarm berdentang keras. Jika Mirna benar-benar pulih, ia bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu bisa jadi bencana bagi Wawan. Mirna terlihat lega, meski masih kebingungan. Aku cuma ingat nama itu. Seperti suara dalam mimpi. Tapi siapa aku sebenarnya? Aku belum tahu. Wawan mengangguk pelan. Pelan-pelan aja. Yang penting udah ada petunjuk. Ia duduk di sebelahnya lagi, mencoba ramah. Tapi kali ini, Mirna tampak berbeda. Bahunya menegang, matanya melirik penuh waspada. Seolah ia mulai membaca sesuatu yang tersembunyi, di balik senyuman Wawan. Malam itu udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk bambu sederhana, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang temaram. Bayangan-bayangan panjang menari di dinding, membuat suasana makin mencekam. Mirna duduk bersandar di sudut kasur tipis. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan, wajahnya muram tapi juga penuh tanda tanya. Di seberang sana, Wawan bersandar pada tumpukan karung, matanya diam-diam terus memperhatikan perempuan itu. Lalu, suara lirih Mirna terdengar. Wawan, yang malam-malam itu, kamu yakin? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Pertanyaan itu membuat darah Wawan berdesir. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya kering. Mbak kan bilang butuh ditemani. Aku cuma ngisi kekosongan itu. Namun Mirna tidak ikut tersenyum. Tatapannya tajam, penuh curiga. Seolah ada yang ia ingat. Seolah ia berkata, aku belum sepenuhnya lupa. Dan bagi Wawan, itu terasa seperti ancaman nyata. Sejak pagi itu, suasana di gubuk berubah. Mirna, nama yang kini sudah melekat di kepala Wawan, tak lagi pasrah. Ia lebih sering berdiri di pintu gubuk, menatap hutan lebat dan langit mendung, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Wawan mengamatinya dari kejauhan, pura-pura sibuk merapikan peralatan dulang emas. Tapi pikirannya kalut. Dalam hati ia bertanya-tanya, seberapa banyak yang sudah dia ingat? Apakah dia sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi? Atau cuma curiga? Siang itu, tiba-tiba Mirna berkata datar, Wawan, kalau kamu punya cermin kecil, boleh aku pinjam? Aku pengen lihat wajahku lagi. Wawan terdiam sesaat, heran. Buat apa, Mbak? Aku cuma penasaran,
siapa yang kulihat di balik nama Mirna? Dengan berat hati, Wawan memberikan cermin bulat kecil yang biasa ia gunakan. Mirna menatap wajahnya lama, mengerutkan alis, terdiam cukup lama hingga membuat Wawan tak nyaman. Lalu ia berbisik, "Aku kenal wajah ini, tapi ada rasa takut." Wawan buru-buru tertawa. "Takut kenapa? Mbak, cantik kok. Mungkin dulunya orang kaya." Tapi pujian itu tak digubris. Mirna hanya meletakkan cermin perlahan, lalu menatap Wawan lekat-lekat. "Wawan, kamu sebenarnya orang baik kan?" Dengan cepat Wawan mengangguk. "Tentu. Aku nolongin Mbak dari awal, kan?" Mirna tersenyum samar, tapi kemudian kalimatnya membuat jantung Wawan berhenti sejenak. "Kalau gitu, malam ini aku mau kamu tidur di luar." Wawan membeku. "Hah? Maksudnya?" "Biar aku bisa sendiri. Aku butuh tenang. Aku merasa sesuatu akan muncul malam ini." Wawan tertawa gugup, tapi wajahnya mengeras. Ia tak suka perubahan ini. Wanita yang dulu pasrah kini mulai menetapkan batas. Dan itu berarti kendali perlahan lepas dari tangannya. Malam pun turun. Wawan duduk di luar gubuk, bersandar pada dinding bambu. Wajahnya gelisah. Dari dalam, ia mendengar langkah kaki Mirna, suara kayu bergeser, dan air bergemericik. Hatinya makin tak tenang. Dia udah beda, gak kayak kemarin, gumamnya lirih. Di dalam gubuk, Mirna duduk bersila. Udara dingin menggigit kulit, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Gumpalan kenangan samar mulai menyatu. Ada wajah-wajah, suara bentakan, teriakan, dan sebuah ruangan dengan cahaya lampu menyilaukan. Seseorang menggenggam tangannya erat dan berteriak, "Lari, Mirna. Sekarang." Mirna tersentak. Ia meraba lehernya, samar terasa bekas luka kecil, seperti cekikan. Matanya melebar antara ketakutan dan amarah. Di luar, Wawan hampir terlelap saat pintu gubuk berderit pelan. Mirna berdiri di ambang pintu, rambut acak-acakan, wajahnya pucat seperti habis keluar dari mimpi buruk. "Wawan," ucapnya lirih, tapi tajam. "Aku ingat sesuatu." Wawan langsung bangkit, tubuhnya tegang. "Apa?" "Aku lari dari seseorang, dari sekelompok orang. Aku dipukul, diseret, aku kabur. Lalu bangun di sungai itu." Wawan menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mirna menatapnya tajam. "Aku juga ingat malam pertama di sini, dan aku gak yakin aku mau semua itu terjadi." Napas Wawan tercekat. "Mbak, maksudnya?" "Aku belum nuduh apa-apa," potong Mirna cepat. "Tapi kalau suatu saat aku benar-benar ingat, dan ternyata kamu manfaatin aku, kamu harus siap tanggung jawab." Kalimat itu menghantam Wawan lebih keras daripada pukulan. Ia terdiam, tak bisa membalas. Malam kembali sunyi, tapi kesunyian itu dipenuhi ancaman yang tak terucap. Keesokan harinya, Wawan kembali ke sungai. Bukan untuk mendulang emas, tapi untuk menjauh dari Mirna. Kepalanya pening, ucapan wanita itu terus menggema di telinga. Ia tak lagi merasa berkuasa. Dengan lesu, ia mengayak lumpur. Air sungai yang dingin tak mampu menenangkan kegelisahannya. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tatapan Mirna yang penuh kecurigaan. Bagaimana kalau dia benar-benar ingat semuanya? Bagaimana kalau dia lapor orang? Polisi? Pikirnya panik. Tiba-tiba, dari dasar lumpur, kilau kecil muncul di pengayaknya. Wawan menajamkan mata. Butiran emas. Lalu 2. Lalu 3. Tangannya bergetar. "Rezeki," gumamnya. Tapi wajahnya justru tegang. Kilau emas itu terasa seperti ejekan. Saat hidupnya berada di ujung tanduk, emas justru datang menghampiri. Namun ia sadar, emas itu takkan bisa menyelamatkannya dari kesalahan yang sudah ia perbuat. Di dalam gubuk reot itu, Mirna hanya duduk terpaku. Nafasnya tercekat, tangannya bergetar hebat. Lalu, sebuah ingatan menyeruak,
seperti pintu yang tiba-tiba terbuka paksa. Ia melihat dirinya sendiri, diseret oleh dua pria asing ke dalam sebuah mobil. Ia menjerit, ia meronta, namun salah satu dari mereka mencekalnya dan berbisik ke telinga dengan suara mengancam. "Mirna, diam. Kalau kamu buka mulut, suamimu yang habis." Tubuh Mirna terhuyung ke belakang. Dadanya naik turun, nafasnya memburu. Dan saat kesadarannya pulih sepenuhnya, wajahnya mendadak pucat. Ingatan itu menamparnya keras. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar siapa Wawan sebenarnya. Bukan penolong, bukan penyelamat, tapi pemangsa yang menunggunya dalam rapuh. Sementara itu, di tepi sungai, Wawan sibuk mengayak lumpur. Butiran emas kecil berkilau di dasar dulangnya. Senyum samar tersungging di wajahnya. Tapi senyum itu lenyap seketika, saat terdengar langkah cepat dari balik semak. Ia menoleh, dan di sana, Mirna berdiri. Wajahnya dingin, matanya menyala. "Wawan," suara Mirna datar, menusuk. "Kita perlu bicara. Sekarang." Ember dulang terlepas dari genggaman Wawan. Lumpur dan air muncrat mengenai kakinya. Butiran emas yang tadi membuatnya berbinar, kini tak ada artinya. Sebab tatapan Mirna menembus jauh ke dadanya. Itu bukan lagi tatapan kosong seorang wanita yang bingung, tapi tatapan seseorang yang sudah mengingat segalanya. "Aku ingat semuanya, Wawan," ucap Mirna, dingin. "Aku diculik, dipukuli. Aku kabur, lalu pingsan di tepi sungai. Dan kamu, ya, kamu yang nemuin aku." Wawan berusaha tersenyum, meski wajahnya pucat pasi. "Mbak, dengar dulu, aku..." "Jangan panggil aku Mbak," potong Mirna tajam. "Namaku Mirna. Aku istri orang. Dan kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku waktu aku gak sadar diri." Langit mendung seolah membisu. Angin malam menyibakkan rambut panjang Mirna, menambah dinginnya suasana. Aku cuma pengen bantu." Wawan tergagap, melangkah mendekat. "Aku pikir kamu butuh seseorang. Tapi kamu memanfaatkan aku." Suara Mirna lirih, namun tajam. "Kamu lihat aku lemah. Kamu tahu aku hilang ingatan. Dan kamu pakai kesempatan itu buat manfaatin aku." Wawan menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Lalu, Mirna mengeluarkan sesuatu dari balik pinggangnya. Sebilah pisau kecil. Tangannya bergetar, tapi sorot matanya menusuk. "Aku bisa aja ngelaporin kamu. Bisa bikin kamu busuk di penjara. Tapi aku gak mau kembali ke dunia penuh pemangsa, termasuk yang kayak kamu." Dengan sekuat tenaga, Mirna melemparkan pisau itu ke tanah. Bilahnya bergetar tepat di depan kaki Wawan. "Ambil itu. Kalau kamu masih punya sisa harga diri, kamu tahu harus ngapain." Wawan terpaku, menatap pisau, lalu menatap Mirna. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kehampaan. Hanya rasa bersalah yang terlalu dalam untuk diucapkan. Beberapa menit kemudian, Mirna berbalik pergi. Gaun ungunya berkibar di terpa angin. Ia melangkah meninggalkan sungai tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara air tetap mengalir. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah bumi enggan jadi saksi. Tapi satu hal pasti, di balik semak itu, Wawan tak lagi berdiri. Dan emas yang tadi berkilau di tangannya, kini hanya jadi kenangan. Tertimbun lumpur. Terkubur bersama dosa, yang takkan pernah bisa ia cuci bersih. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.